Satu alasan saja, Bang. Silakan. Mau satu, mau dua, silakan. Bebas. Sampaikan aja Pak, sampaikan Pak. Saya berikan waktu Bapak menyampaikan, nanti saya bantah semuanya. Kalau saya bisa bantah, kalau yang Bapak sampaikan benar, berarti saya harus tinggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Silakan. Oke. Menurut saya, Bang, hanya satu saja alasan yang bisa meninggalkan Yesus, yaitu akal pikiran Anda. Karena jika Anda berpatokan kepada kitab suci, maka Anda akan berpatokan maka jika Anda berpatokan pada kitab suci Anda, maka akal Anda mungkin bisa di nomor dua kan. Tapi jika akal Anda di nomor satu kan, Anda pasti akan meninggalkan namanya Yesus. Begitu saja, Bang. Oke, boleh saya bantah Pak ya? Ya, Iya. ketika saya menggunakan akal dan pikiran saya Pak, ya, saya dari sebelah dan sekarang terima Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, saya gunakan akal dan pikiran saya Pak. Ketika saya menggunakan akal dan pikiran saya, ya, saya coba berpikir, apakah mungkin Pak, ya, sebuah batu itu bisa menghapus dosa? Mencium rukun Yamani dan rukun Aswat itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Itu saya coba gunakan. Saya coba sebentar Pak. Biar saya tanggapi dulu ya. Saya coba gunakan akal dan pikiran saya. Ya. Nah, terus saya baca Alkitab, Pak. Saya baca Alkitab ya. Saya baca Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh iya, Tuhannya di Kristen ini mengasihi ya. Sekarang saya harus cari tahu alasannya. Kenapa sih dia harus mati disalibkan? Ternyata di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan hampir sama dengan Allah di dalam Mazmur 8 ayat yang ke-6. Loh, yang diselamatkan ini adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan hampir sama dengan Allah. Maka saya memikir Pak, loh pantas saja. Karena Tuhan Yesus mengasihi kami, ya, karena Tuhan Yesus mengasihi yang diciptakannya, dia tidak mau manusia yang diciptakannya menurut gambar dan rupa Allah ini mati di dalam kebinasaan. Maka dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, mati di kayu salib untuk menghapus kutuk dosa. Ya, nah yang jadi pikiran saya sampai sekarang Pak. Sekarang boleh saya bertanya juga kepada Bapak, Pak, karena sebentar Pak. Karena Bapak menggunakan akal dan pikiran Bapak. Coba saya mau tanya Pak, di mana akal dan pikiran kita ketika mencium rukun Yamani dan rukun Aswat menghapus dosa sehabis-habisnya? Apa hebatnya sebuah batu? Silakan.